Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita lanjutkan kembali pelajaran pembahasan kitab Nazm Imriti dan kitab Tanbihul Ghafilin. Terlebih dahulu seperti biasa marilah kita awali taklim kita dengan bersama-sama membaca Ummul Quran. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pembahasan kita tentang Babul Ma'rifati wan Nakirati. Halaman 9. Babul Ma'rifati wan Nakirah. Seperti biasa kita baca dulu nazomnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in turid ta'rifal ismin salah. Nazomnya wa in turid ta'rifal ismin nakira fa huwa alladhi yaqbalu al-mu'athira wa ghairuhu ma'arifun wa tuhsaru fi sittatin fa awwalus mudmaru yubna bihi an zahirin fayantami lil ghaibi wal huduri wa takallumi wa qasamuhu thaniyan limuttasil mustatirin aw barizin aw munfasil. Fanil ma'arifi syahiru bil alam ka Ja'farin wa Makkatin wa kal haram wa ummi amrin wa abi sa'idi wa nahwika fi dhulmi war rasyidi. Fama ata minhu bi ummin aw bi afakun yatun wa ghairu husmun aw laqab. Fama bi madhin aw bi zamin musyiru falaqabun wal ismu ma la yusyiru. Salisuha isyaratun kadza wazi rabi'uha mausulul ismi kallazi. Khamisuha mu'arrafun biharfi al kama taqulu fi mahallinil mahal. Sadisuha makana min mudhafil wahidin min hadhil asnafi ka qaulika bani wa banu zaidin wa bnu zi wa bnul ladzi darabtuhu wa bnul badhi. Itu yang terakhir, perhatikan. Kakaulika beni, lalu wa benu zaidin wa benu zi wa benul ladzi darabtuhu wa benul badhi. Jadi itu ibnu. Pertama doang ibni karena ada yang mutakalim. Lalu ibnu zaidin, ibnu zi, ibnul ladzi wa benul badhi. Tadi 1 2 3 4 baris keempat. Halaman 10 baris keempat. Wa ummi amrin itu kan nggak jelas. Wa abi sa'idi, wa abi sa'idi, ya abi sa'id, wa abi sa'idi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Babul Ma'rifati wan Nakirati. Bab menerangkan tentang isim ma'rifat dan isim nakirah. Bab menerangkan tentang isim ma'rifat, isim nakirah.
Isim ma'rifat isim yang sudah tertentu bendanya. Isim nakiroh isim yang belum tertentu bendanya, begitu. Jadi isim ma'rifat isim yang sudah tertentu bendanya. Isim nakiroh isim yang belum tertentu bendanya. Saya ambil contoh, misalkan masjidun. Masjid, atau lebih lengkapnya sebuah masjid. Maksudnya orang belum mengetahui masjid yang mana. Al-masjidu. Masjid itu. Jadi kalau ada al-masjidu, masjid itu. Ini namanya nakiroh. Ini namanya ma'rifat. Sudah diketahui masjid yang dimaksud itu yang mana, namanya ma'rifat, sudah tertentu bendanya. Misalkan Masjid Al-Amin, masjid itu bagus. Nah, masjid itunya itu sudah diketahui maksudnya Al-Amin, maka namanya ma'rifat. Masjidun, sebuah masjid. Di jalan saya melihat sebuah masjid yang bagus, masjidun jamilun. Nah, masjidnya nggak diketahui yang mananya, tapi ada masjid yang bagus, maka namanya masjidun nakiroh, belum tertentu bendanya. Dan begitu juga isim-isim lain. Jadi nakiroh itu belum tertentu bendanya, ma'rifat sudah tertentu bendanya. Nah, kalau bahasa Inggris pakainya the, ada the depannya, itu namanya ma'rifat kalau bahasa Arabnya. Ya. Jadi ma'rifat dan nakiroh kita harus paham dulu. Ma'rifat itu sudah tertentu bendanya, nakiroh belum tertentu bendanya. Ya. Wa in turid ta'rifal ismin nakiroh, jika kamu menghendaki mengetahui definisi isim nakiroh. Wa in turid, jika kamu mengetahui ta'rifal ismi, mengetahui definisi isim nakiroh, an nakiroti nakiroh, jika kamu ingin mengetahui definisi isim nakiroh, fahuwa, maka isim nakiroh adalah, fahuwa itu fahuwa, tapi asalnya fahuwa seperti biasa syair. Fahuwa, maka isim nakiroh adalah allazi, isim yang, allazi isim yang, yakbalu menerima, al alif lam, al alif lam atau al mu'assiratan, dalam keadaan memberi tanda, mu'assiratan dalam keadaan memberi tanda, al yang memberi tanda. Ya, mu'assirah memberi bekas. Nah, memberi bekas susah dimaksud memberi tanda. Ya, mu'assirah asalnya memberi bekas. Memberi bekas ntar disangka memberi barang bekas. Nah, lebih repot. Jadi mu'assirah memberi tanda. Jadi diberi tanda yaitu berupa al. Jadi isim yang menerima al tapi belum ada alnya, tidak dimasuki al. Jadi isim nakiroh adalah isim yang menerima al. Nah, itu dulu kita perhatikan. Masjidun menerima al, boleh al masjidu, maka masjidun nakiroh. Isim yang menerima al namanya nakiroh. Kita ambil contoh, Muhammadun. Ini ada tanwinnya. Nah, ini nggak menerima al, maka ini bukan nakiroh. Ini ma'rifat, sama-sama ada tanwin. Muhammadun tidak menerima al. Ya, karena Muhammadun nggak ada al Muhammadu, maka ini bukan nakiroh karena tidak menerima al. Yang nakiroh adalah yang menerima al. Ya, jadi Makkah, Makkatu, ya tidak menerima al. Jadi yang tidak menerima al itu berarti ma'rifat. Selain
Jadi isim yang menerima al namanya nakirah, isim yang tidak menerima al namanya ma'rifat. Ya banyak, kolamun menerima al, boleh al kolamu. Nah selama belum ada alnya ini namanya nakirah. Kalau sudah dikasih al nanti namanya ma'rifat. Jadi isim yang menerima al tetapi belum dimasuki al, begitu namanya nakirah. Nah kalau Muhammadun tidak menerima al maka ini bukan nakirah. Jadi ini sama ini nggak sama. Ini nakirah, ini ma'rifat, ini nakirah. Sama-sama tanwin, tapi ini sudah ma'rifat karena tidak menerima al. Tidak ada al Muhammadu, begitu. Jadi isim nakirah adalah isim yang menerima al atau alif lam di depannya. Wa ghairuhu selain allazi yaqbalu al mu'assirah. Wa ghairuhu selainnya adalah, nah nya itu adalah allazi. Selainnya adalah ma'arifu. Selainnya adalah ma'arifu. Isim-isim ma'rifat. Selain itu adalah isim-isim ma'rifat. Selain itu adalah isim-isim ma'rifat. Wa tuhsaru dan diringkas. Fi sittatin di dalam 6. Jadi isim ma'rifat itu diringkas menjadi 6. Jadi isim ma'rifat ada 6. Jadi isim nakirah artinya isim yang menerima al. Selain itu adalah namanya isim ma'rifat. Nah isim ma'rifat itu ada 6. Nah kita bahas satu-satu. Isim ma'rifat, isim yang sudah tertentu bendanya itu ada 6. Fa awwalus mun mudmaru. Fal awwalus mun mudmaru. Wa ghairuhu ma'arifun wa tusaru fi sittatin fa awwalus mun mudmaru. Wa ghairuhu selainnya adalah isim ma'rifat. Wa tusaru dan diringkas fi sittatin di dalam 6. Fa awwalu maka yang pertama ismun mudmaru adalah isim domir. Maka yang pertama adalah isim yang disimpan. Mudmaru disimpan, disembunyikan. Isim yang disimpan maksudnya isim domir. Jadi pertama adalah isim domir. Bahasa Indonesianya kata ganti. Dia, kamu, mereka itu namanya isim domir. Huwa, huma, hum dan seterusnya itu adalah isim ma'rifat. Jadi itu sudah tertentu bendanya. Huwa, dia itu sudah tertentu bendanya. Yang dimaksudnya kita tahu. Ya, misalkan Ahmad sedang membaca. Dia rajin. Nah, dia itu adalah Ahmad, sudah tertentu yaitu Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan lagi. Wa ghairuhu ma'arifun wa tuhsaru fi sittatin fal awwalus mun mudmaru. Selain itu adalah isim-isim ma'rifat wa tuhsaru dan diringkas. Isim ma'rifat itu fi sittatin di dalam 6. Jadi isim ma'rifat itu ada 6, begitu kesimpulannya. Fal awwalu maka yang pertama adalah ismun mudmaru, isim domir. Jadi yang pertama adalah isim domir. Yukna diberi kunyah, yukna bihi diberi kunyah orang nggak paham. Yukna bihi isim domir itu diberi nama. Yukna bihi isim domir itu diberi nama. An zohirin dari isim zohir. Fayantami maka menjadi berkelompok. Fayantami maka menjadi berkelompok. Yukna bihi isim domir itu diberi nama an zohirin dari yukna bihi isim domir itu diberi nama an zohirin dari isim zohir. Fayantami maka menjadi berkelompok lil ghaibi kepada ghaib wal huduri hadir wat takallumi dan mutakallim. Ghaib
mukhatab dan mutakalim. Hudur maksudnya mukhatab, lil ghaibi kepada ghaib, wal huduri hadir atau mukhatab, wat takallumi dan mutakalim yang berbicara. Jadi isim domir itu terbagi kepada ghaib. Ghaib maksudnya dengan ghaibah. Lalu mukhatab. Bahasa di sini hudur atau hadir. Lalu mutakalim. Ghaib, mukhatab, mutakalim. Ghaib yang dibicarakan, orangnya nggak ada. Dia berdua, mereka. Dia berdua, mereka muannas gitu. Huwa huma hum, hiya huma hunna. Ini ghaibah. Lalu mukhatab atau hadir, orangnya ada. Berarti orangnya hadir, bahasa lainnya mukhatab yang diajak bicara. Mukhatab yang diajak bicara. Anta antuma antum, anti antuma antuna. Kamu berdua, kalian. Kamu berdua, kalian perempuan. Anta antuma antum, anti antuma antuna, mukhatab. Nah, kelompoknya mutakalim. Mutakalim terbagi dua, wahdah sendirian, ma'al ghair bersama yang lain. Mutakalim atau mengagungkan diri sendiri, ya. Ana mutakalim wahdah, nahnu mutakalim ma'al ghair. Nah, ini ghaib berkelompok menjadi 3. Ya, di sini lil ghaibi wal huduri wat takallumi untuk ghaib tidak hadir, wal huduri hadir maksudnya mukhatab, wat takallumi yang berbicara. Mutakalim itu yang berbicara. Jadi isim domir terbagi menjadi ghaib, mukhatab dan mutakalim. Kalau bahasa Indonesianya, ini orang pertama, ini orang kedua, ini orang ketiga. Orang pertama, orang kedua, orang ketiga, itu bahasa Indonesianya. Yukna bihi an zahirin fayantami. Isim domir itu diberi nama, dibedakan, maksudnya diberi nama, dibedakan an zahirin dari isim zahir, fayantami maka menjadi berkelompok, lil ghaibi kepada ghaib, wal huduri hadir atau mukhatab, wat takallumi dan mutakalim. Ghaib, mukhatab, mutakalim. Nah, kita hafalkan ghaib, mukhatab, mutakalim. Domirnya apa saja harus tahu gitu. Jadi dari huwa huma hum sampai ana nahnu hafal. Faqad wa qasamuhu tsaniyan wa qasamuhu. Ulama nahwu membagi hu isim domir. Ulama nahwu membagi isim domir tsaniyan kedua kalinya. Tsaniyan kedua kalinya. Ini pembagian pertama. Isim domir itu dibagi menjadi 3. Ghaib, mukhatab, mutakalim. Itu pembagian pertama. Wa qasamuhu dan ulama nahwu membagi isim domir itu tsaniyan kedua kalinya. Nah, ini yang kedua kali. Limuttasilin kepada muttasil, mustatirin mustatir, au barizin atau baris, au munfasil atau munfasil. Muttasil bersambung, mustatir tersimpan, baris nampak, munfasil terpisah. Jadi itu sebetulnya berpasang-pasangan. Muttasil lawannya munfasil. Muttasil, munfasil. Lalu baris lawannya tadi apa? Mustatir. Muttasil, munfasil, bersambung dan berpisah. Jadi domir yang bersambung namanya muttasil, domir yang terpisah namanya munfasil. Huwa munfasil, hu qalamuhu. Nah,
bersambung dengan ini namanya muttasil. Jadi munfasil dan muttasil. Huwa namanya munfasil, terpisah dari kata baik sesudah maupun sebelumnya. Baris nampak, huwa itu nampak. Yazhabu, Ahmadu yazhabu. Yazhabu mustatir. Kenapa mustatir? Ini ada domir tapi nggak kelihatan, yaitu huwa kembali ke Ahmad. Nah ini namanya mustatir. Nah ini dipelajari lagi bagian domir. Nah domir itu harus mantap. Pertama, susunan dari huwa sampai nahnu hafal. Itu hafal, belum hafal, hafalkan dulu sampai hafal. Kalau huwa sampai nahnu sudah hafal, baru menginjak muttasil itu apa saja, munfasil itu apa saja, baris itu apa saja, mustatir itu apa saja. Nanti di situ akan paham. Lalu nanti kita akan tahu muttasil apa munfasil, baris atau ya. Jadi huwa sampai nahnu wajib hafal. Setelah itu baru pahami ini. Nah itu tentang domir. Tentang domir itu pembahasannya panjang. Jadi ulama nahwu membagi isim domir untuk kedua kalinya. Kedua kalinya berarti yang tadi ada yang pertama ghaib, hadir, mutakalim, namanya pembagian pertama. Lalu pembagian kedua muttasil, mustatir, baris, dan munfasil, begitu. Itu pembahasan yang pertama, yaitu isim ma'rifat yang pertama adalah isim domir. Sanil ma'arifi syahiru bil alam. Sanil ma'arifi, isim ma'rifat yang kedua adalah asyahiru yang terkenal, bil alam dengan alam, dengan nama. Alam itu nama atau tanda atau bendera. Kita cocoknya diterjemahkan nama. Jadi alam itu artinya nama. Sani yang kedua al ma'arifi isim ma'rifat. Isim ma'rifat yang kedua adalah asyahiru yang terkenal, bil alam dengan nama. Jadi yang kedua adalah nama. Yes, alam bukan ilmu, alam atau nama. Ka Ja'farin wa Makatin wa kal haram. Nah ini luar biasa syair itu. Makkah itu nggak boleh, harus makata. Ini makatin bisa, luar biasa. Jadi syair itu punya aturan-aturan tersendiri yang nahwu bisa dilanggar. Makkah itu asalnya makatu atau makata. Di sini ada makatin begitu, karena menyesuaikan nazom. Jadi kenapa makatin bisa? Ini khusus syair. Jadi syair itu luar biasa bisa melanggar kaidah nahwu. Asalnya makatu, pilihannya makatu atau makata. Nah ini ada makatin begitu. Ka Ja'farin wa Makatin wa kal haram, seperti Ja'far nama orang, Makkah nama kota, Al Haram Masjidil Haram atau tanah haram. Tinggal kita pilih Al Haram, yaitu tanah haram atau Masjidil Haram, terserah kita menentukan arti Al Haram. Jadi Ja'far, Makkah, dan Masjidil Haram. Ja'far, Makkah, Masjidil Haram. Ja'far nama orang, itu berarti udah isim ma'rifat. Makkah nama kota, isim ma'rifat. Al Haram nama masjid, Masjidil Haram atau tanah haram, itu pun sudah tertentu bendanya. Maka itu disebut dengan isim ma'rifat, yaitu isim alam, yaitu nama. Wa ummi amrin wa abi sa'idi. Oh ya itu betul, abi itu betul, tapi tulisannya begitu. Abi tulisannya begini, jadi seolah-olah salah tulisan.
Ini begini. Nah ini tulisannya begini. Jadi kayak salah tulisan. Ya padahal betul. Iya. Ini sama. Abi Sa'idi, Ummi Amrin wa Abi Sa'idi itu juga nama. Ibunya Amr, Ummu Amr dan Abi Sa'id. Wa nahwi wa Ummi Amrin wa Abi Sa'idi wa nahwi kazfi zulmi war rasyidi. Dan seperti contohnya juga kahfiz zulmi, lafaz kahfiz zulmi, gua yang gelap, war rasyidi pemberi petunjuk, rasyid yang memberi petunjuk, memberi bimbingan, yang memberi bimbingan. Perhatikan langsung saja nanti penjelasan, nanti nazomnya berikutnya. Sekarang alam, ya, ini dianggap sudah. Alam itu ada 3, isim atau isim karim sama, isim atau isim karim sama. Lalu satu lagi lakob. Lakob dulu apa kunyah dulu? Kunyah. Lalu 3 lakob. Kunyah itu abu dan ummu. Ab dan Abu Hurairah, nama asli Ja'far, Umar, itu ismun karim, nama. Mekah, kunyah, nama yang ada abu dan ummunya. Ummu Sa'id, ibunya Sa'id. Abul Qasim, nama Nabi Muhammad ini Abul Qasim, ayahnya Al Qasim. Nah ini kunyah itu tandanya ada abu, ada ummu, namanya kunyah. Lalu lakob, julukan. Ada orang apa aja nggak bisa, ada orang apa aja nggak bisa, julukannya kahfiz zulmi, gua yang gelap. Apa aja nggak, kita di gua yang gelap, ada batu nggak tahu, ada mutiara nggak tahu, ada pulpen nggak tahu, jadi semua serba nggak tahu, maka disebut kahfiz zulmi, gua yang gelap. Nah ini julukan buruk. Ada orang pintar sering memberi petunjuk, disebut ar-rasyid, pemberi petunjuk. Misalkan Muhammad ar-rasyid, Muhammadnya nggak disebut. Ar-rasyid, rasyid itu datang. Nah ini alam, namanya lakob. Ya, jadi si pemarah boleh, pokoknya apa aja julukan itu lakob. Ya, jadi alam ada 3 dalam konteks ini nahwu. Karim, kunyah, lakob. Nah ini dipahami. Karim, kunyah, lakob. Karim, kunyah, lakob. Atau isim, kunyah, lakob. Baik, di nazomnya ada. Saya ulang, sanil ma'arifi syahiru bil alam. Isi ma'rifat kedua yang terkenal adalah al-alam. Al-alam itu nama ka-Ja'farin, seperti Ja'far, wa Makkatin, Mekah, wa kal haram dan Masjidil Haram. Ja'far, Mekah dan al-Haram namanya ismun karim atau isim atau nama, ya, nama kota, nama tempat dan lain sebagainya. Wa ummi amrin wa abi sa'idi, ummi amir dan abi sa'id namanya kunyah, alam kunyah. Wa nahwi kahfi zulmi war rasyidi, dan kahfi zulmi dan ar-rasyidi ini namanya lakob,
Kemudian dijelaskan fama ata minhu bi ummin au bi ab fakunyatun, maka apa-apa yang datang minhu dari alam bi ummin dengan au ab au abin atau ab fakunyatun, maka itu namanya kunyah. Fakunyatun fahuwa kunyatun, maka itu adalah kunyah. Jadi apa-apa alam yang didahului oleh atau ab, maka disebut alam kunyah. Ini nomor 2. Apa-apa yang ada abnya atau Abu Hurairah, Ummu Salamah, pokoknya setiap yang ada dan ab namanya kunyah. Wa ghairuhu, dan selainnya ismun adalah isim atau isim karim. Jadi kita sebut isim boleh, isim karim boleh. Wa ghairuhu, selainnya adalah isim au laqabun atau laqab. Laqab itu julukan. Nama, jadi isim itu adalah nama. Isim berarti Ja'far, Makkah, Al-Haram, itu namanya isim. Au laqabun atau laqab. Laqab berarti julukan. Contohnya Rosyid, dan tadi Kahfiz Zulmi. Kahfiz Zulmi, gua yang gelap, bukan kita mikirnya ke gua kemudian gelap, bukan. Jadi ada orang bodoh banget lalu disebut apa aja nggak tahu, lalu disebut orang itu Kahfiz Zulmi begitu. Wa nahwi kahfiz zulmi war rasyidi fama bimadhin au bizammin musyiru. Fama bimadhin, maka apa-apa itu maksudnya berarti alam. Fama, maka isim alam. Musyiru, yang merasa. Musyiru, yang merasa, bimadhin, dengan pujian, au bizammin, atau dengan celaan, falaqabun, maka itu adalah laqab. Fama musyirun bizammin bimadhin au bizammin falaqabun. Fama, maka isim alam, musyirun, yang merasa, bimadhin, dengan pujian, au bizamin, atau dengan celaan, falaqabun, maka itu adalah laqab. Ya, misalkan Abu Lais As-Samarqandi, julukannya Al-Faqih, maka Al-Faqih itu adalah laqab. Tapi Al-Faqih ini bukan laqab, namanya isim karim tetap. Ada ini Abu Lais As-Samarqandi, panggilannya Al-Faqih, maka Al-Faqih itu adalah laqab, sama Ar-Rasyid dan lain sebagainya. Jadi qaulal faqih, nah faqih itu, qaulal faqih di kitab ini, Al-Faqih itu laqab dari Abu Lais As-Samarqandi. Az-Zahid, nah Az-Zahid itu laqab. Hujjatul Islam, nah itu laqab. Imam Ghazali, Hujjatul Islam, dan seterusnya banyak laqab. Nah itu laqab. Nah, jadi kita tahu laqab. Nah, ini Al-Faqih. Nah, Al-Faqih ini tidak merasa dipuji. Emang namanya faqih, berarti bukan laqab Al-Faqih ini. Ya, jadi paham tentang definisi laqab, yaitu untuk pujian maupun celaan disebut laqab. Ada penjahat kejam banget lalu disebut si kejam. Nah, si kejam itu laqab. Ya. Ya, jadi laqab kita tahu. Ya, di buku Wiro Sableng itu banyak laqab. di buku Wiro Sableng, misalkan si brewok dari Gua Sangreng, nah itu si brewok itu laqab. Ya, dan seterusnya. Jadi banyak laqab-laqab. Jadi julukan-julukan untuk seseorang. Falaqabun
Fama isim alam bimad, fama isim alam musyiru yang musyirun yang merasa bimadhin dengan pujian au bizamin atau dengan celaan, falaqabun maka itu adalah laqab. Falaqabun asalnya fahuwa laqabun, maka itu adalah laqab. Wal ismu dan isim ma la yusyiru yang tidak merasa. Wal ismu isim adalah ma la yusyiru apa-apa yang tidak merasa dipuji dan tidak merasa dicela, itu namanya isim. Seperti saya manggil Fakih. Nah, Fakih itu nggak merasa dipuji, saya ahli fikih, bukan, tapi emang namanya Fakih, maka Fakih itu adalah isim, bukan laqab ya. Jadi Al-Faqih, saya manggil Al-Faqih ke sini. Nah, dia nggak merasa dipuji, ahli fikih, tapi emang namanya Faqih, maka Al-Faqih itu adalah isim, bukan laqab ya, begitu. Jadi isim, nama asal itu adalah isim gitu. Nah, itu harus paham tiga ini. Alam itu ada tiga, kita harus paham. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, wal ismu isim adalah malayus iru apa-apa yang tidak merasa, maksudnya tidak merasa pujian maupun celaan, itu namanya isim. Salisuha isyaratun kazawazi, salisuha yang ketiga adalah, salisuha yang ketiga dari isim ma'rifat adalah isyaratun isim isyarah, kaza seperti za, wazi dan seperti zi. Kaza seperti za, wazi dan seperti zi. Nah, sering dikasih haza dan dikasih hak tanbih menjadi haza dan hazihi. Salisuha yang ketiga adalah isim isyarah. Isim isyarah yang kita kenal haza dan hazihi. Berlaku juga buat hazani, hatani, kemudian haulai ya. Jadi kemudian tilka, zalika itu juga isim isyarah. Nah, isim isyarah sebetulnya za dan zi. Nah, ini haknya hak tanbih ya. Kita boleh nyebut ini isim isyarah juga boleh, karena sudah sangat sering ini bergandengan. Jadi ini disebut hadza isim isyarah boleh, hadhihi isim isyarah juga boleh. Nah, jadi ini contoh isim isyarah. Nah, isim isyarah itu kita pelajari lagi. Jadi setelah poin-poin ini nih yang kita kurang paham, bukunya dibuka, pelajari lagi isim isyarah itu apa saja. Lalu untuk muzakkar mufrad apa saja, untuk muannats mufrad apa saja, untuk jama' apa saja. Nah, itu dipelajari lagi. Terutama isim dhamir yang sangat banyak. Alam kita pelajari, ini alam. Isim isyarah kita pelajari lagi. Jadi biar melekat. Kalau di syarahnya semua dijelasin, cuman panjangan. Ya, jadi yang penting poinnya tahu isim isyarah, tahu kata penunjuk ini atau itu namanya isim isyarah. Salisuha yang ketiga adalah isyaratun isim isyarah kaza seperti za, ini untuk muzakkar dekat, zi ini untuk muannas dekat mufrad. Rabi'uha yang keempat adalah, yang keempat dari isim ma'rifat, mausulul ismi, isim mausul kalladzi seperti alladzi. Nah, isim mausul juga pelajari kembali, isim mausul. Isim mausul yang alladzi, allati. Isim mausul, isim menyambung. Isim mausul itu memiliki setelah isim mausul ada jumlah. Jumlah itu memiliki aid, dhamir yang kembali kepada isim mausul. Nah, itu kita pelajari. Ismikal ladzi yang keempat adalah isim mausul seperti allazi. Khamisuha mu'arrafun biharfi al.
Khomisuha yang kelima adalah mu'arrafun isim yang dimakrifatkan biharfi al dengan huruf al, dengan huruf alif lam. Nah ini yang kelima. Jadi ini yang kita contohkan di awal itu yang kelima, isim yang dimakrifatkan dengan al. Jadi al itu salah satu dari isim makrifat. Isim yang dimakrifatkan dengan al. Masjidun, al masjidu, maka al masjidu adalah isim makrifat, isim yang dimakrifatkan dengan al. Nah seperti Ja'farin, nggak boleh al Ja'faru, nggak boleh karena sudah nama. Kalau sudah nama, namanya itu nggak pakai al, diberi al salah. Jadi Ja'faru, ya udah nggak boleh pakai al, begitu. Jadi nama itu sudah tidak usah diberi al. Muhammadun, di sini letaknya isim. Muhammadun itu sudah nama, orang bilang Muhammadun, oh paham maksudnya Muhammad. Muhammad itu sudah tertentu, yaitu sudah diketahui yang dimaksud, maka tidak usah diberi al. Ya, jadi kesimpulannya yang kelima adalah isim yang dimasuki al namanya isim makrifat. Kama taqulu fi mahallinil mahal. Kama taqulu sebagaimana kamu berkata fi mahallin di dalam kata mahal. Al mahallu lafaz mahallu. Fi mahallin di dalam lafaz mahallin, al mahallu ucapan mahallu tempat. Mahal artinya tempat. Al mahal tempat itu, mahalun sebuah tempat. Jadi ini adalah contoh ya, jadi biar paham. Mahalun ini nakirot, al mahallu ini makrifat. Nah, jadi contohnya adalah kata ini, al mahallu makrifat, mahalun nakirah. Sadisuha, keburu nggak ya? Tanbihul ghafilin. Sadisuha makana min mudhofi. Sadisuha yang keenam makana min mudhofi. Isim ma itu isim, kana min mudhofi yang berkedudukan sebagai mudhof. Liwahidin untuk salah satu min hadhil asnafi dari golongan-golongan ini, dari golongan ini. Golongan itu maksudnya isim domir, isim alam, isim isyarah, isim mausul. Hari ini kayaknya nggak keburu tanbihul ghafilin, sepertinya. Mu'arraf bi'al, mu'arraf bi'al. Isim yang dimakrifatkan dengan al. Dan yang keenam adalah mudhof. Mudhof kepada 5 kelompok ini. Mudhof kepada isim domir, mudhof kepada alam, mudhof kepada isim isyarah, mudhof kepada isim mausul, mudhof kepada mu'arraf bi'al. Nah ini namanya mudhof liwahidin min hadhil asnafi, mudhof kepada salah satu dari jenis ini, kelompok ini. Iya, asnaf golongan, kepada golongan ini. Sadisuha yang keenam makana min mudhofi, isim yang menjadi mudhof liwahidin kepada satu min hadhil asnafi dari golongan-golongan 5 ini. Kakaulika bni wa bnu zaidin wa bnu zi wa bnu ladzi darabtuhu abdul ladzi. Kakaulika seperti ucapanmu ibni. Nah ibni mudhof pada isim domir, anakku. Ibnu zaidin kepada anak Zaid, isim mudhof kepada alam.
Ibni zi, anak ini mudhof kepada isim isyarah. Ibnul ladzi darabtuhu, anak orang yang saya pukul. Anak orang yang saya pukul kepada isim mausul. Ibnul bazi, anak orang yang buruk. Al-bazi orang yang buruk. Al-bazi mudhof kepada mu'arraf bi'al. Itu contoh-contohnya. Ibnu Zaidin, Ibnu Zi, Ibnul Ladzi darabtuhu, Ibnul Bazi. Ya, mudah-mudahan dipahami. Ya, kakaulika seperti ucapanmu. Ibni itu contoh pertama. Ibnu, ya itu kan tadi ibni saya rubah jadi ibnu ya. Jadi bukan ibni lagi. Ibnu Zaidin, Ibnu Zi, Ibnul Ladzi darabtuhu, Ibnul Bazi. Nah itu semua adalah contoh mudhof. Jadi mudhof kepada kelima bentuk ini maka menjadi makrifat. Demikian pelajaran kita kali ini. Pelajaran kitab Tanbihul Ghafilin tidak buruk. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.